Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang semangat, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat, tambahin. Terus semangat. 1, 2, 3. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat. Terus semangat, terus semangat, terus. Tidak ada putus harapan. Oke? Oke. Nah, pertama, mari kita tengadahkan tangan dulu sembari menundukkan kepala. Ketua kelas memimpin untuk berdoa seperti biasa, baca umul kitab Al-Fatihah dan doa untuk mengawali pembelajaran. Silakan Mas Bagus dipimpin. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa yang baca Al-Fatihah dan berdoa sebelum mengawali pembelajaran dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga doa di pagi hari ini dan di awal pembelajaran ini memberkahi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Ada yang tidak hadir pagi hari ini? Siapa? Amru. Oke, kita langsung dulu biar valid. Yang pertama Atala. Yang kedua Ahmad Bagus. Yang ketiga Anissa. Kemudian yang keempat Bagus Putra. Kemudian yang kelima Jani Eka. Oke. Hanya Amru ya yang tidak berangkat. Oke, nanti kapan-kapan kita jenguk, kita bawakan parcel yang enak-enak biar cepat sembuh. Oke? Sebelum masuk ke materi kita hari ini tentang pernikahan. Ada kata-kata untuk penyemangat hari ini? Oke, siapa Pak? Kata-kata hari ini monogami yes, poligami no. Oke. Oke anak-anakku sekalian, pada materi pernikahan dalam Islam kita ada 4 tujuan pembelajaran. Bisa disimak di PPT atau di layar ini. Yang pertama tujuan pembelajaran, 1, memahami pengertian pernikahan dalam Islam. Tujuannya nanti biar paham. Kita tuh harus paham tujuannya nikah ini, pengertiannya nikah itu. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran lagi mengetahui rukun dan syarat pernikahan. Rukun atau perkara-perkara yang wajib di dalam sebuah ibadah itu. Karena kita tahu bahwa nikah itu adalah ibadah. Yang ketiga yaitu menjelaskan hikmah pernikahan dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu siswa mampu berdiskusi, memberikan pendapat terkait aplikasi nilai-nilai pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang didiskusikan? Karena pembelajaran kita pada pagi ini berkaitan dengan problem based learning, maka nanti
kita diskusikan apa yang menjadi problem di masyarakat. Oke. Di kegiatan awal kita pembelajaran ini ada 3 soal pemantik untuk membuka cakrawala kalian di awal pembelajaran. Ada bisa disimak. Yang pertama itu bisa jawab atau nanti bisa siapa cepet-cepetan gitu ya. Pertanyaan pertama, kapan mulai disyariatkan hukum pernikahan? Jawabannya apa? Bagus. Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Kapan mulai disyariatkan hukum pernikahan? Jawabannya sejak mulainya adanya manusia. Nah, karena manusia yang pertama itu Nabi Adam, maka Allah memberi syariat pertama itu kepada Nabi Adam diantaranya yaitu tentang pernikahan. Karena ada 2 makhluk yang diciptakan Allah, 1 Nabi Adam, 2 dan istrinya Siti Hawa. Kemudian adanya syariat pernikahan. Kemudian jawab juga soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, apakah poligami diperbolehkan? Wah, gambarnya bisa dilihat ya. Gambarnya separuh. Tapi separuh itu tapi tetap istrinya 2 gitu. Itu tetap istri 2 gitu. Cowoknya sudah kelihatannya seperti itu, tapi kok istrinya 2 ya itu memberi semangat kita laki-laki untuk poligami. Apakah poligami diperbolehkan? Katalah boleh dah. Mungkin buat saya itu boleh, tapi dikenakan syarat. Oh, ada syaratnya. Nanti syaratnya kita bahas. Ya. Yang kedua untuk gender karena genre. Ya, ya. Silakan bahagia berpendapat. Apakah poligami itu diperbolehkan? Diperbolehkan tapi juga dengan syarat. Oh, itu kok seklop ya? Ada yang kontra ya? Baik kan? Ada yang kontra dulu. Poligami itu nggak diperbolehkan karena takutnya menyakiti hati istri pertama. Oke, istri pertama itu sudah ada istri 2. Berarti kata-kata itu membuktikan bahwa sudah terjadi poligami dalam rumah tangganya. Oke, terima kasih. Oke, di kegiatan ini kita hari ini pembelajaran dengan tema pernikahan menurut ajaran Islam atau pernikahan dalam Islam. Kita bahas dulu yang pertama tentang pengertian atau definisi tentang pernikahan. Apa definisi bisa dibacakan, Mbak Aisyah? Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang sah secara syar'i untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, pernikahan itu adalah ikatan suci, karena hubungannya dengan ibadah. Berarti ada urusan dengan Gusti Allah. Kemudian cara nih, ada cara dengan secara syar'i, ada caranya nanti diatur sesuai dengan syarat dan hukumnya. Kemudian ada tujuannya. Nikah tujuannya apa, Mbak? Tujuannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu harus semua kompleks. Tidak boleh nikah itu adalah definisinya hanya serampangan. Jadi contoh pernikahan itu adalah contohnya pemahaman yang mungkin awal. Biasanya hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki perempuan WA itu juga hubungan gitu. Ya. Atau mungkin pacaran juga hubungan. Mungkin ketua OSIS dan ketua ROHIS itu ada hubungan kadang-kadang. Atau rival mungkin itu ada juga hubungan tidak harmonis gitu. Itu hubungannya ada ikatan suci antara laki-laki perempuan, kemudian sah menusaki dan menjadikan tujuannya yaitu menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian dalilnya bisa dibacakan Mas Arjan. Dalilnya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. nah, dari ayat ini, ketika kamu memahami secara parsial atau sepotong-potong, nanti bisa menggiring opinimu, persepsimu ketika separuh. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Nah, seperti itu aja, sepenggal itu nanti kita diperintah untuk menikahi 2, 3 atau 4. Clear toh? Jawaban dari yang tadi setuju dengan poligami
clear gitu. Tapi ketika dilanjutkan dalil yang itu dilanjutkan, maka menjadi pertimbangan selanjutnya. Jadi pahami ya? Berikutnya materi yang selanjutnya yaitu tentang rukun pernikahan. Rukun-rukunnya. Yang pertama adanya calon suami, kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi. Ada berapa? Dua. Kemudian adanya ijab dan ijab diberikan atau diucapkan dari pihak wali. Wali itu orang tua dari perempuan. Yang kabul yaitu ucapan terima dari seorang calon suami. Oke. Berikutnya syarat pernikahan. Yang pertama, adanya kedua calon mempelai yang saling ridho atau rela. Yang kedua, tidak ada unsur paksa. Tapi mungkin yang terpaksa atau mau itu beli. Terpaksa, kadang-kadang itu karena persetujuan kan nggak apa-apa. Kalau mau, yang jelas kalau mau. Yang ketiga yaitu adanya wali harus memiliki hak dan kriteria sah. Kemudian yang keempat adanya mahar atau mas kawin harus jelas. Mahar itu tidak termasuk rukun, tapi ada kewajiban saja. Adanya kewajiban untuk memberi dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Dan yang terakhir tidak melanggar larangan pernikahan. Di antaranya berikutnya larangannya itu yang pertama pernikahan dengan mahram. Dengan mahram. Mahram itu saudara sedarah atau saudara sepersusuan. Kemudian yang kedua pernikahan dengan beda agama. Beda agama jelas tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah. Toleransi boleh, tapi untuk berkolaborasi dalam ibadah tidak diperkenankan. Paham ya? Yang berikutnya pernikahan mut'ah atau kawin kontrak. Pernikahan kontrak sementara ada masanya, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir dalam masa iddah. Iddah itu perempuan tinggal mati suaminya, belum ada waktu 3 bulan, itu sudah mau dinikah oleh laki-laki selanjutnya. Itu contohnya misalnya Mbak Alivia karena saking cantiknya, kemudian janda muda baru 1 bulan ditinggal suami langsung dilamar atau khidbah sama Mas Atala, kemudian dalam waktu kurun 1 minggu harus sudah kabul, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang adanya hikmah pernikahan. Itu sudah dibaca ya. 1, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua menjaga diri dari perbuatan zina. Yang ketiga memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian 4, meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab antara suami istri. Terakhir menjaga keberlangsungan generasi Islam. Kita tuh penting, perlu sekali untuk meneruskan estafet kehidupan kita. Gitu. Kita punya anak yang keturunan itu meneruskan. Gitu. Dengan cara apa? Pernikahan, tidak dengan cara yang lain atau yang mungkin tidak bermoral atau contoh lagi ya, seperti kumpul kebo atau yang tadi dilarang nikah muta hanya untuk mencari Jadi pahami materi kita di kesempatan pagi ini. Pembelajaran kita yaitu pembelajaran berbasis problem based learning yang sudah tadi kita ungkapkan atau saya omongkan. Ini Abah punya LKPD, nanti kita bagikan sesuai dengan kelompok. Ini bagi kelompok mungkin 4 siap ya, cukup ya, 4 sekelompok, satu anggota kelompok 4 orang. Kemudian kita bagikan LKPD-nya. Kemudian silakan dicermati di soal-soal yang ada di LKPD. Ini sudah komplit dijawab. Kemudian pergunakan IT, gadget, HP kalian untuk membantu mencarikan jawaban atau mencari referensi dalam diskusi.
Diminimalkan pakai AI, diminimalkan. Tapi buka referensi, buka jurnal atau artikel-artikel bisa. Al-Quran digital boleh, hadis boleh, ya. Tapi diminimalkan, jangan langsung pakai AI. Itu ya. Oke. Satu kelompok 4 orang, jangan dicermati. Bisa berbalik arah dalam diskusi, karena nyamping nanti jalanmu nanti malah miring gitu, bahaya. Jual-jual. Silakan diskusi dulu. Kita kasih waktu 15 menit cukup atau 20 menit? 15 ya. Ya, nanti bisa dikerjakan. Kemudian nanti kita kasih waktu 5 menit setiap kelompok untuk maju presentasi, mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Kelompok yang lain nanti bisa untuk memberi sanggahan pro atau kontra atau memberi tambahan dalam materinya yang disampaikan di kelompok pertama. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Berbalik arah. Jangan diamukan di soal narasi saja. Walaupun soal isyarat penting beda sama perempuannya ada masalah. Bagaimana seharusnya tulisannya? Suara masalahnya. Ya, paham ya ini. Oke, waktunya cukup ya. Waktunya sudah 15 menit. Jadi silakan yang maju dulu, kelompok yang pro atau yang kontra? Berkaitan dengan apa permasalahan tadi? Permasalahan tentang poligami. Menurut kalian boleh atau tidak? Yang pro poligami silakan maju untuk mempresentasikan secara singkat saja. Kemudian nanti kelompok yang kontra nanti bisa menyanggah atau memberi saran atau bagaimana sebaiknya poligami yang bisa dilaksanakan di masyarakat, khususnya tetangga dan saudara terdekat, gitu ya. Silakan. Sampai ini aja, ada proyektor di samping kanan. Bisa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai poligami. Soal seorang pria menikah dengan seorang wanita dan memiliki 2 anak. Setelah beberapa tahun ia
kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan alasan ingin lebih banyak membantu orang lain secara finansial. Namun istri pertama merasa keberatan dan hal ini menimbulkan konflik keluarga. Bagaimana seharusnya poligami dipahami dan diterapkan dalam Islam? Jadi poligami dalam Islam itu diperbolehkan dan didasari oleh dalil Quran surah An-Nisa ayat 3. Dalam kasus tersebut, seorang suami ingin berpoligami dan membantu orang lain walaupun istri pertama merasa keberatan. Akan tetapi, sang suami mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk berpoligami. Apakah ada sanggahan dari jawaban kami? Izin memberi sanggahan. Menurut hemat dari kelompok kami, meskipun poligami itu terdapat beberapa syarat, namun tetap tidak diperbolehkan. Karena juga sudah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 129 bahwa keadilan yang sempurna sangat sulit dicapai. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan atau kedepannya itu akan keadilan akan tetap selalu terjaga atau tidak. Jadi kita akan masih tidak mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu poligami tidak diperbolehkan. Oke, tepuk tangan. Oke, ke kelompoknya Mas Bagus tadi kita tarik benang merahnya yang jelas dari kelompoknya Mas Bagus menyimpulkan bahwa poligami itu diperbolehkan. Poligami diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian dari kelompok yang di bawah atau kelompoknya Mbak Alifia tadi itu tetap bersikukuh untuk tidak mau untuk dipoligami. Mungkin karena pribadi atau mungkin juga tadi sudah disebutkan juga ada alasan-alasan secara akademis maupun sosiokultural, gitu ya. Tetap mereka menganggap bahwa poligami itu tidak diperbolehkan karena rasa keadilan. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Beri aplaus yang meriah. Terima kasih. Untuk menambah nuansa keilmuan kita, ini ada soal yang mungkin bisa dijawab untuk menambah tadi nuansa diskusi kalian yang mungkin masih awal, ya masih awal atau mungkin tangkangnya saja. Ini adalah soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pernikahan dalam Islam? Apa Mas ada pernikahan menurut Islam itu yang gimana? Menurutmu? Saya pernikahan dalam Islam itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan kegiatan pernikahan secara sah. Ya. Kemudian itu ya pernikahan saja seperti itu. Yang kedua, sebutkan syarat-syaratnya, syarat-syarat pernikahan yang tadi ada di proyektor kita. Itu syarat-syaratnya adalah adanya calon suami, kemudian istri, ya, kemudian adanya wali. Ya, berarti kalian itu memang cerdas dan nggak teke. Apa itu nggak teke? Kemudian yang ketiga, apakah tujuan utama pernikahan dalam Islam? Tujuannya apa? Menjadikan keluarga yang dan terakhir berkaitan dengan poligami, ada yang masih kontra, ada yang sudah pro atau dibalik, ada yang tetap kekeh untuk pro, mau menjalankan syariat pernikahan dengan poligami, membagi hati, gitu. Laki-laki dibagi hatinya menjadi 2, 3 atau 4. Oke, kita simpulkan ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, diskusi yang sangat semangat dan menguras pikiran karena ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian kita kembalikan lagi ke dalil Al-Quran. Kita cermati dulu dalil Al-Quran nanti secara menyeluruh. Kita buka surat An-Nisa
ayat 3 atau kita bisa simak di depan. Yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian itu belum final atau belum selesai, tapi ada kalimat yang berikutnya yaitu kemudian jika menjadi syarat kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau satu saja. Itu kesimpulan kita diskusi yang tadi mungkin lebih semangat gitu. Itu hasilnya juga kita kembali lagi ke dalil utama, yaitu dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa nikah itu boleh 2, 3, 4, tapi ketika adil. Jika tidak adil, dirasa tidak adil atau memungkinkan adanya ketidakadilan dalam pernikahan, maka poligami tidak disarankan. Paham ya? Walaupun itu ada tuntunan syariatnya, Rasulullah juga melakukan poligami. Tapi itu dasar poligami itu tidak diperbolehkan digunakan untuk umat Rasulullah karena dirasa umat Rasulullah itu keadilannya masih dipertanyakan. Rasulullah orang yang sangat adil, tapi kita umatnya belum tentu bisa adil seperti Rasulullah. Ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum lega? Saya masih belum lega ini Bang, karena saya masih pro dengan poligami, ya tidak apa-apa. Nanti silakan bekerja yang keras, punya karir yang bagus, harta yang banyak, biar bisa memberi nafkah kepada istrinya yang berjumlah 2, 3 atau 4. Kalau miskin, jangan ya Cik ya. Jangan. Terima kasih. Oke, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Semua bahagia? Semua tercerahkan? Permasalahan problemnya sudah ada solusi? Gimana poligami? Tapi bersyarat. Boleh tapi bersyarat. Kemudian yang terakhir, untuk evaluasi dan bahan ajar yang berikutnya, kita nanti silakan ada soal di LKS itu dikerjakan. Di antaranya soalnya itu untuk menjelaskan, kalian menjelaskan hukum nikah situasional. Gimana kalau kamu sudah mampu, itu hukumnya gimana? Kamu belum mampu, itu hukumnya gimana? Ada hukum 5 itu, silakan dikerjakan untuk menjadi bahan pembelajaran yang akan datang. Kita nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Yang jelas, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah aktif tadi menjelaskan poligami pro. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah menyampaikan kondisi psikologis, kondisi keadilan, kondisinya bagaimana dan lain-lain sebagai pertimbangan untuk menjadi bahan yang kontra. Tepuk tangan untuk kelompok. Itu terima kasih. Kita di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran kita menjadi berkah untuk kita semua di kehidupan yang akan datang. Berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Oke, kita akhiri baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.